warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini, di video kali ini kita akan lanjut membahas tentang statistika. Harus tetap semangat belajar matematika. Kali ini kita akan membahas tentang kuartil. Kuartil ini sebetulnya sudah disinggung sedikit di ukuran pemusatan data. Kuartil ini artinya adalah seperempat bagian. Nah, ini definisi sederhananya ya. Apa artinya seperempat bagian? Artinya adalah suatu data itu dibagi seperempat bagian sama besar. Kita contohkan dia sebuah garis bilangan. Nah, ini garis bilangan. Nah, ini dibagi setengah, kemudian di sini dibagi. Nah, bagian-bagian ini harus sama besar. Ini seperempat. Ini seperempat pertama, ini tambah seperempat berarti 2/4 ya. Tambah lagi seperempat 3/4 ya. Ini tambah lagi seperempat 4/4. Nah, seperempat bagian sama besar inilah definisi kuartil. Nah, ini yang di tengah karena sama besar kiri dan kanan itu dinamakan dengan kuartil kedua atau disebut juga dengan istilah median. Nah, yang ini dinamakan dengan Q1, kuartil pertama. Yang ini dinamakan dengan Q3 atau kuartil ketiga. Jadi Q1, Q2, dan Q3 inilah yang akan kita bahas. Kebetulan Q2 di video sebelumnya sudah ada ya. Statistika part 1 udah dibahas median. Jadi kita akan memfokuskan ke kuartil pertama dan kuartil ketiga. Oke. Data itu kita tahu ada istilahnya data tunggal, ada istilahnya data berkelompok. Dalam kuartil juga berlaku. Jadi kita akan lihat yang pertama Q1, kuartil pertama atau kuartil bawah. Jadi Q1 ini disebut juga kuartil bawah. Nah, ini disebut dengan kuartil bawah. Berarti Q3 disebut dengan kuartil kuartil atas. Oke. Nah, kalau untuk data tunggal berarti misalkan ada data nih 3, 5, 7, 3, 2, 5, 6. Tentukan Q1-nya. Artinya apa? Berarti langkah pertama kita seperti biasa, ingat ya, pembahasan kita di median sama, mirip. Sedikit aja perbedaan. Nah, pertama kali data harus diurutkan. Urutkan dari yang paling kecil. 2, 3. Kemudian ada 5. 5-nya 2 kali. Kemudian ada 6. Kemudian ada 7. Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kalau 7 berarti pas di tengah-tengah ya pembagian. Jadi walaupun yang ditanya itu Q1, tapi kita harus bergerak dari Q2 dulu. Kenapa begitu? Karena Q2 itu membagi data sama besar kiri dan kanan. Jadi kita tetap bergerak Q2 dulu. Jadi lihat kiri, 1, 2, 3, lihat kanan, 1, 2, 3. Berarti Q2 adalah sama dengan 5. Karena yang ditanya Q1 artinya ke kiri kita bergerak. Ke sini ya. Nah, ini yang ditanya Q1. Lihat, ada 3 data di sini. Kalau ini yang 3 data ini dibagi sama besar, tentulah di sini dia ya. Ini 1, ini 1. Berarti ini Q1. Ini sekalian ya. Sekalian kita review yang pas data tunggal untuk Q3. Biar sekalian jalan. Nah, lihat sebelah kanan data.
ada 3 juga datanya, 5, 6, 7. Bagi sama besar, sama banyak, berarti pas di angka 6. Nah, Q3. Coba lihat, setiap ruang, setiap bagian ada satu data. 2, 3, 5, 7. Bagiannya sudah sama besar. Artinya apa? Kuartil yang kita cari benar. Jadi Q1 sama dengan 3, Q2 sama dengan 5, Q3 sama dengan 6. Pastikan ini harus sama besar. Kalau 2 angka di sini sama-sama 2 semuanya. Kalau 3 sama-sama 3 semuanya. Namanya adalah seperbagian, 1/4 bagian sama besar. Kita lanjut. Kalau datanya berkelompok, bagaimana cara mencari kuartil 1 dan kuartil ketiga? Kuartil kedua nggak dibahas lagi ya, karena sudah selesai. Boleh dicek kembali di bagian yang part 1 statistika. Oke, kita lihat kuartil ke-1. Q1, kuartil pertama. Rumusnya Q1 ini mirip. Nah, cuman bedanya, nah sini kita lihat TBQ1 tambah 1/4N kurang frekuensi kumulatif sebelum Q1 per frekuensi Q1 kali panjang kelas. Ini rumusnya. Jadi keterangannya TB Q1 ini tepi bawah kelas Q1. N kita tahu banyak data atau total data ya. Data misalnya 60, 50. Nah, frekuensi kumulatif ini yang harus diingat. Frekuensi kumulatif sebelum, nah jangan lupa, sebelum kelas Q1. Kemudian FQ1 frekuensi Q1. PK seperti biasa adalah panjang kelas. Oke. Nanti contoh soal sekalian. Jadi kita akan langsung bahas yang ketiga, yang kedua kita skip karena Q2 ya. Q3. Apa rumus Q3? Mirip. Nah, cuman berbeda sedikit. TB Q3 tambah 3/4N kurang frekuensi kumulatif sebelum kelas Q3 per frekuensi kelas Q3 kali panjang kelas. Jadi kalau sudah memahami satu rumus saja, yang lainnya mengikut. Keterangannya sama, bukan sama persis ya, tapi mirip. Nah ini kita hapus. Ini keterangan untuk Q3. TB Q3 berarti tepi bawah kelas Q3. N banyak data sama, berarti ini kita ganti Q3. Ini frekuensi kumulatif sebelum kelas Q3. Oke. Ini frekuensi Q3. Frekuensi kelas Q3. Panjang kelas sama. Kita akan lanjutkan dengan contoh soal biar lebih markotop mantap. Contoh soal. Jadi ini ada tabel, kemudian di tabel ini diketahui nilai dan frekuensi. Total frekuensinya sudah diketahui 100. Nah, yang ditanya adalah AQ1. Kemudian yang kedua yang ditanya adalah Q3. Nah, ini yang ditanya. Ingat, kalau yang ditanya itu adalah kuartil, berdasarkan rumus yang sudah ada, kita butuh satu penambahan kolom, yaitu frekuensi kumulatif kurang dari. Nah, ini harus kita adakan, karena kita butuh ya. Ingat bagaimana cara pengisian kolom pertama?
adalah angka pertama dari frekuensi. Kolom kedua, tambahkan dengan frekuensi kedua, jadinya 9. 4 tambah 5, 9. Kolom ketiga, tambahkan dengan frekuensi pada kelas ke-3. 9 tambah 12, 21. Kemudian tambahkan lagi 21 tambah 18, 39. Kemudian tambahkan lagi 60. Tambahkan lagi 60 tambah 40, pas 100. Sama ya, sama dengan jumlah. Nah, kalau ini sudah ada, barulah kita bisa bergerak untuk menentukan A-nya kuartil 1, kemudian yang B-nya kuartil 3. Kuartil 1. Pertama yang harus kita cari adalah 1/4 N. Untuk menentukan nanti kelasnya di mana. N-nya berapa? 1/4 dibagi dengan 100 sama dengan 25. Nah, ini kunci. Kata kunci awal dari kuartil adalah seperberapa nanti dari banyaknya data. 1/25. Lihat ke tabel frekuensi kumulatif. Mana yang ada di dalamnya angka 25? Nah, sini dia. 39. Di 39 ini, nah ini dia. Ini. Nah, kita double ya. Sebetulnya nggak di double pun nggak masalah. Yang penting kita ingat. Nah, ini adalah kelas dari Q1. Kalaulah itu kita dapat, berarti kita tinggal merunut apa yang ada di rumus. Apa TB Q1-nya? Berarti ini, topi bawah kelas Q1. 19 kurang 0,5 sama dengan 18,5. Apalagi yang diperlukan? Panjang kelas. Oke, panjang kelas kan semuanya sama. 19 ke 21, 19, 20, 21. Berarti panjang kelasnya 3. Apalagi yang dibutuhkan? Frekuensi kumulatif sebelum kelas Q1. Frekuensi kumulatif sebelum kelas Q1. Kelas Q1 di sini berarti yang diambil adalah 21. Kemudian frekuensi Q1, frekuensi biasa, berarti 18. Semua komponen dalam rumus kita sudah ada. Terakhir kita tinggal mensubstitusinya. Nggak masalah ya, tinggal mensubstitusinya. Diulang aja lagi buat rumusnya biar semakin ingat. Frekuensi kumulatif sebelum kelas Q1, frekuensi Q1 kali panjang kelas. Ini tadi rumusnya kan? Oke. Jadi poin-poin yang dalam rumus itu sudah ada semua, tinggal disubstitusi, tinggal diganti. TB Q1 18,5 tambah 1/4 N, ini dia 25 kurang frekuensi kumulatif 21 per frekuensi Q1 18 kali panjang kelas 3. Oke, 18,5 tambah 25 kurang 21, ini 4. 4 kali 3, 12 per 18. Langsung aja ya. Nah, berarti ini 18,5 tambah 12 dibagi dengan 18, 0,7. Boleh dibulatkan ya. Kemudian dijumlahkan jadinya 19,0,7, 19,2 ya. Oke. Inilah kuartil 1 yang diminta. Jadi misalkan ini pembulatannya 0,67, nggak masalah kalau hanya pembulatan. Nah, ini hasilnya. Q1. Beda-beda sedikit komanya nanti dalam penempatan hasil akhir, nggak masalah. Yang penting adalah prosesnya benar. Kemudian yang ditanya berikutnya adalah Q3. Kuartil ketiga. Nah, dengan langkah yang sama
kita akan mencari Q3. Artinya apa? Pertama kali yang akan kita cari adalah Q3, tentu 3/4 N. Nah, ini yang pertama. Kemudian 3/4 dari 100. Berarti 3 kali 100 bagi 4. Ini kan tadi 100 bagi 4, 25. 3 kali 25, 75. Nah, kemudian 75, lihat ke tabel frekuensi kumulatif. Lihat ke tabel frekuensi kumulatif 75 di sini ya. Kelas terakhir. Nah, ini adalah kelas Q3. Artinya apa? TB Q3-nya tentu 25 kurang 0,5. 24,5. Panjang kelas sama. Frekuensi kumulatif sebelum kelas Q3. Perhatikan lagi tabelnya. Kolom frekuensi kumulatif 100. Sebelumnya berapa? Tentulah 60. Frekuensi Q3 berapa? 40. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah tinggal mensubstitusi ke rumus yang ada. Rumusnya Q3, TB Q3, 3/4N. Frekuensi kumulatif sebelum kelas Q3, frekuensi Q3. Bisa ya? Mensubstitusikan ke rumus? Bisa dilanjutkan? Mantap. Kalau bisa, tolong nanti hasilnya dibuatkan di komen di bawah. Kita akan review, kita akan cek sama-sama. Kira-kira berapakah hasil Q3-nya? Silahkan komen di bawah nanti. Terakhir, kita akan mengerjakan soal matematika tanpa cemilan soal. Baik ke ikan, sayur tanpa garam ya. Oke, ini soalnya sudah punya tabel kita. Ini data berkelompok. Yang ditanya dari soal ini adalah A, kuartil 1, B, kuartil 2. Ini kita udah terangkan ya kuartil kedua, biar sepaket. Kuartil ketiga. Jadi berdasarkan soal, carilah nilai Q1, Q2, dan Q3. Insya Allah pasti bisa. Semangat belajar matematika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.